Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lilis Cahyani, NIM 18071016 dari Program Studi Pendidikan Kimia, kelompok PLP2, Undikma, tahun 2021. Dan di sini saya akan mempresentasikan laporan PLP2 yang saya lakukan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Profil sekolah. Nah, visi Mandua Manggarai itu terwujudnya madrasah yang religius dan unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Misinya, pertama, mengamalkan syariat Islam. Kedua, melaksanakan pembinaan karakter Islami peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan persaudaraan. Yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, melaksanakan bimbingan belajar yang berorientasi peningkatan juara Olimpiade Sains, Keterampilan, dan Olahraga. Yang keenam, meningkatkan kemampuan mengaplikasikan teknologi secara berkesinambungan dan berdaya saing. Nah, yang selanjutnya struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Yang pertama ada kepala sekolah, ada komite, kepala TU, wakamat kurikulum, wakamat kesiswaan yang berkoordinasi dengan OSIS dan koordinator ekskul, wakamat humas dan wakamat sapras. Kepala perpustakaan ada lab komputer, ada kepala lab IPA, kepala lab bahasa, guru, ada koordinator BK dan BP, wali kelas, serta siswa. Deskripsi peserta didik. Nah, peserta didik di Mandua Manggarai rata-rata adalah siswi dari daerah pedalaman dan daerah juga pesisiran. Nah, tidak semua peserta didik yang ada di Mandua Manggarai berasal dari kota Ruteng atau kota Manggarai itu sendiri. Ada yang berasal dari daerah luar, dari Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, serta Pulau Jawa, Padang, dan ada juga yang dari Lombok. Nah, selanjutnya peraturan dan tata tertib sekolah. Di Mandua Manggarai terdapat beberapa peraturan dan tata tertib sekolah. Tata tertib untuk siswa baik maupun untuk guru. Nah, selanjutnya kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Di Mandua Manggarai juga mengembangkan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Selanjutnya prestasi sekolah. Prestasi sekolah di Mandua Manggarai sudah sangat banyak yang diperoleh. Nah, biasanya di Mandua Manggarai untuk prestasi sekolah dibukukan dalam buku prestasi, baik itu prestasi dalam tingkat daerah maupun tingkat provinsi serta tingkat nasional. Selanjutnya, telaah kurikulum dan strategi pembelajaran dan sistem evaluasi. Nah, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum K13 yang berorientasi pada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Yang perangkat pembelajaran yang digunakan adalah silabus LPP, LKPD, dan BAPD. Nah, strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran yang digunakan oleh sekolah maupun yang digunakan guru di sekolah di Mandua Manggarai berdasarkan metode atau teknik pembelajaran yang ada di LPP. Berdasarkan situasi pandemi, maka ada dua tipe strategi pembelajaran yang digunakan di sekolah, yaitu ada pembelajaran daring atau dalam jaringan dan juga ada pembelajaran luring atau luar jaringan. Nah, pembelajaran daring atau dalam jaringan di sekolah yaitu guru dengan melakukan proses pembelajaran menggunakan e-learning. Di Mandua Manggarai proses pembelajaran daring menggunakan e-learning. Nah, sekolah mampu membuat kegiatan yang mampu memuat kegiatan materi, penugasan serta evaluasi siswa di e-learning tersebut, dan juga menggunakan WhatsApp group, Zoom Code Meeting, Google Form, PowerPoint, dan media lainnya. Nah, selanjutnya media luring dan luar jaringan. Selama pandemi, pembelajaran tidak sepenuhnya dilakukan secara daring maupun luring di Mandua Manggarai. Nah, ada pembelajaran yang dilakukan secara luar jaringan, yaitu dilaksanakan dengan sistem shift.
di sistem shift diterapkan di MAN 2 Manggarai untuk melaksanakan sistem pembelajaran luar jaringan. Nah, di sini guru memberikan pembelajaran di kelas sesuai dengan LPP yang dibuat dengan karakteristik materi yang sesuai. Nah, ada kegiatan awal, kegiatan inti, penutup, serta guru memberikan LKS pada siswa untuk proses pembelajaran, menyiapkan metode pembelajaran, dan juga sistem evaluasinya. Nah, selanjutnya, kelah pemanfaatan TIK yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, di Madrasah Alia Negeri 2 Manggarai, guru menggunakan beberapa alat teknologi seperti komputer, LCD, internet, handphone, laptop, HP, dan dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti e-learning, Google Classroom, Google Form, dan Zoom Code Meeting. Nah, sistem dan perangkat evaluasi. Nah, sistem evaluasi yang digunakan adalah penilaian tes seperti pre-test, post-test, nah, tes lisan seperti menjawab pertanyaan, tes tertulis yaitu penugasan, portofolio, penilaian non-tes atau dilakukan pada saat praktikum, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Selanjutnya, tugas pendampingan peserta didik. Nah, dalam hal ini, tugas pendampingan yang saya lakukan adalah membuat RPP, terus mengajar di kelas, dan menggantikan guru utama atau guru pamong saya, membantu peserta didik untuk lebih memahami pokok pembahasan, merancang praktikum yang akan dilakukan, membuat media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi, yaitu materi kimia, yang agar pembelajaran dapat menyenangkan dengan memberikan contoh-contoh yang konkret di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi kimia, sehingga siswa mampu dan mudah memahami apa yang disampaikan, dan merancang dan membuat soal serta memberikan nilai terhadap siswa. Selanjutnya, tugas pendampingan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Nah, tugas pendampingan kegiatan kokurikuler yang saya lakukan selama di MAN 2 Manggarai, yang pertama yaitu pendampingan siswa, yang saya menjadi pendamping siswa yang mengikuti lomba duta harmoni yang dilakukan setingkat madrasah Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktorat KSKK Kemenak RI. Dan alhamdulillah pada kegiatan ini saya berhasil membawa siswa Madrasah Alia Negeri 2 Manggarai masuk dan lolos di 50 besar, sehingga mengikuti pendampingan kegiatan duta harmoni tersebut yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler atau pendamping yang saya lakukan adalah mendampingi OSIS MAN 2 Manggarai dalam menyukseskan pelaksanaan kelas meeting dan beberapa kegiatan lainnya, bakti di lingkungan madrasah. Nah, selanjutnya pekerjaan administrasi. Nah, pekerjaan administrasi yang saya lakukan selama di MAN 2 Manggarai yaitu membuat RPP, membuat media pembelajaran daring dan luring, membantu daftar ulang siswa baru. Dalam proses penerimaan siswa baru saya ikut terlibat, membantu pihak kurikulum menyiapkan dokumen surat tanda kelulusan bagi kelas 12, merancang dan membuat soal serta merekap nilai. Nah, perangkat pembelajaran yang guru gunakan. Nah, yang pertama kalender pendidikan, silabus, RPP, e-learning, dan medianya e-learning, WhatsApp group, Zoom Code Meeting, Google Form, PPT. Nah, perangkat pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa atau yang dibuat oleh saya sendiri selama di MAN 2 Manggarai yaitu yang pertama ada RPP, WhatsApp group, Zoom Code Meeting, ada Google Form, ada PPT, terus ada media pembelajaran puzzle games, terus ada petunjuk praktikum. Jurnal refleksi. Nah, dari hasil pelaksanaan program pengenalan lapangan persekolahan 2 yang saya lakukan di Madrasah Alia Negeri 2 Manggarai, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dengan kegiatan PLP 2, maka mahasiswa sebagai calon guru dapat memperoleh pengalaman secara langsung, yaitu membuat perangkat pembelajaran seperti RPP, instrumen penilaian, analisis nilai, dan petunjuk praktikum. Nah, selanjutnya,
dapat melakukan proses belajar mengajar dengan siswa di kelas, dapat mengelola kelas, dapat mengadakan evaluasi, dapat melakukan tugas administrasi sekolah, dapat mengenal kehidupan organisasi sekolah, dapat bergaul dengan para pendidik lainnya. Yang kedua, dalam praktik mengajar, mahasiswa sebagai calon guru dapat mengetahui secara langsung karakteristik siswa yang diajarkan, berhubungan dengan kemampuan belajarnya. Yang ketiga, dengan melaksanakan PLP2 dapat memperluas pengetahuan dan pola pikir mengenai situasi dan kondisi di dunia pendidikan. Yang keempat, mengetahui kekurangan mahasiswa yang harus dipersiapkan ke depannya untuk menjadi guru yang lebih baik dan profesional. Yang terakhir, yaitu mahasiswa dapat mengetahui keadaan lapangan kerja setelah melaksanakan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Lilis Cahayani dari Program Studi Pendidikan Kimia kelompok PLP 51 mengucapkan terima kasih. Salam sehat, semoga tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.